Shalom, Salam. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sahabat. Dan kita akan mempelajari sahabat selama seminggu ini dengan judul Kasih dan Keadilan. Dua perintah terbesar. Dan kita akan mempelajari hari per hari dan kita akan buka dengan doa dan saya akan berdoa. Bapak kami, waktu yang namun saja, kami ucap syukur dan terima kasih padamu. Kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan tentang firman. Biarlah apa yang kami bicarakan semuanya boleh bukan dari hadapanmu dan para kudus juga menolong hati kami sehingga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajarinya hari per hari, tapi sebelumnya kita akan mendengar Pak Tobing apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ini pelajaran yang minggu ini lebih kepada penerapannya kita sebagai objek dari pertentangan yang besar ini. Ya, judulnya Kasih dan Keadilan, lalu dikatakan ada dua perintah terbesar. Mari kita lihat nanti apa perintah terbesar itu. Lalu apa konsekuensi dari kasih dan dampaknya kepada keadilan. Di ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 20 bunyinya demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya pikir ini satu ayat yang menohok kita, mengajak kita merenungkan bagaimana kehidupan keagamaan kita. Ya, jangan sampai di keagamaan kita kita mengaku, oh saya mengasihi Allah, tapi gampang tersinggung dengan sesama anggota gereja, sesama saudaranya. Oh, kita di gereja kita mengaku mengasihi Allah, tapi banyak konflik di gereja, banyak pertengkaran. Bagaimana ini? Ya, bagaimana ceritanya? Katanya kita mengasihi Allah, tapi kerjaannya bertengkar di gereja. Ya, yang lucunya yang dipertengkarkan kadang apa? Pelajaran mengenai Allah. Ya, belum lagi nanti ada pertengkaran mengenai program kerja gereja. Belum lagi belakangan ini ada juga yang satu jemaat besar akhirnya terpecah, satu berbakti di luar, satu berbakti di dalam gedung. Nah, bagaimana ini mengaku mengasihi Allah, boro-boro kita mau menjadi berturut peran serta dalam perang kosmis, ya ternyata kita apa? Kita membenci saudara kita. Nah, ini nanti pelajaran-pelajaran seperti ini nanti yang akan diberikan kepada kita. Jangan sampai kita ketinggian mempelajari nubuatan lah, mempelajari jadi hakim lah 1.000 tahun nanti dan segala macam tahu-taunya urusan kemanusiaan, ya urusan kemanusiaan kita gagal. Saudara sendiri kita tidak bisa kasih, kita benci. Karena apa dibilang? Jangan main-main mengenai ini. Kalau dikatakan barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ya, itu nggak mungkin dia mengasihi Allah. Jadi mau mau kesaksian 7 kali pun kita di setiap ibadah, oh saya mengasihi Allah, saya mengasihi Allah. Tapi kalau kita masih menyimpan kebencian kepada sesama, udahlah Allah bilang kamu ini ya merusak nama baik saya aja. Kamu ini ngaku-ngaku mengasihi saya, ya kan? Kamu itu orang sesamamu yang ada di depan mata saja kamu benci kok. Ya ini ya nanti ini ini mungkin Pak Simon ya sekadar pengantar sederhana bagi kita. Belum lagi nanti apa, oh Tuhan saya berterima kasih Engkau baik, Engkau memperhatikan kebutuhanku Allah, kebutuhan orang sebelah yang menderita saja kita apa nggak kita perhatikan. Ya kita biarkan ya kita sendiri yang sejahtera. Jangan sampai ada anggota kita yang hidup dalam kesusahan tapi kita sendiri selalu memberi kesaksian, oh Tuhan terima kasih banyak berkat tapi tidak pernah ada apa tidak pernah ada kontribusi kita sedikit pun untuk membantu orang yang kesusahan. Nah, ini sekarang ya saya pikir dalam 1 minggu kita akan ditegur bagaimana praktek keagamaan kita di dalam pertentangan kosmis ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Dua Perintah Terbesar. Dan kita akan lanjutkan dengan Pak Tobing menjelaskan apa yang maksudnya. Baik, ini satu pelajaran yang
populer bagi kita. Ya, di Matius 22 itu di Matius 22 kan satu kali Yesus diuji ya, diuji oleh ahli Taurat ya. Ini memang ahli Taurat ini belajar hukum Taurat bukan untuk dia lakukan Tauratnya tapi untuk dia nguji-nguji orang lain ya. Lalu di ayat 34 sampai 40 itu kan orang Farisi dan juga ada ahli Taurat tanya kepada mencoba Yesus, "Guru, hukum mana yang paling utama dalam hukum Taurat?" Yesus bilang, "Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu." Itu yang terutama dan pertama. Dan yang kedua dia bilang, ya, yang sama dengan itu. Ya, dikatakan yang sama loh ya. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pada kedua hukum inilah dikatakan apa? Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu kembali lagi satu waktu dia juga ditanyain, ya, ditanya oleh seorang muda yang kaya. Ya, kalau kita bisa baca kisahnya di Matius 19 ayat 16 sampai 23, ya. Dia katakan, "Sama, Guru, apa yang aku harus perbuat supaya aku selamat?" Ya, ini kan kita sudah tahu kisahnya ya. Karena Yesus bilang ya, kasih Tuhan Allahmu sama ya tadi dengan segenap hatimu. Kasihi sesama manusia. Oh, kalau itu saya sudah lakukan, ya. Saya sudah lakukan. Nah, inilah pemirsa The Safe Ministry. Kadangkala kita sebagai umat yang mengaku umat Tuhan, kita fokus hanya kepada 10 poin di dalam hukum Taurat itu. Dia bilang saya sudah lakukan sama seperti anak muda yang kaya ini. Dia sudah lakukan. Tapi ternyata apa? Ada pelajaran lain yang Yesus lihat yang belum belum dilewati oleh orang ini. Ya, kenapa? Yesus tahu orang ini masih sangat terfokus, terikat hatinya kepada apa? Kepada hartanya. Ya, dia sangat ambisius. Ya, pemuda yang kaya, berhikmat ini, punya jabatan, sangat ambisius dengan jabatannya dan dia punya harta banyak. Dan apa yang Tuhan lihat? Dia kurang kepeduliannya kepada sesama. Lalu Yesus uji dia. Ya, Yesus uji dia. Kalau gitu jualah hartamu. Bagilah ke orang lain. Sedih dia. Ya, sedih. Nah, ini pemirsa The Safe Ministry. Jangan kita pikir bahwa hukum Tuhan itu hanya hukum Taurat itu. Tapi hukum Tuhan, ya, yang paling penting perintah apa di dalam pelajaran yang lain yang Yesus katakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu." Ya, aku memberikan perintah baru kepadamu. Kenapa? Ya, ada perintah baru. Ya, selain hukum Taurat itu. Kenapa? Yang paling penting di dalam praktek keagamaan kita dikatakan apa? Kasihilah sesama manusia. Kenapa? Inilah penyakit-penyakit rohani yang Yesus lihat di ahli Taurat, Farisi, ya, imam-imam pada saat itu. Kurang apa mereka di Taurat itu? Bahkan 10 hukum Taurat jadi banyak penjabarannya, jadi sekian ratus. Kurang apa? Ya, kurang apa? Tapi mereka apa? Mereka pikir beragama ini hanya tertuju kepada Tuhan. Liturgi-liturgi ibadah yang hanya tertuju kepada Tuhan. Mereka lupa kepada apa? Kepada yang horizontal. Hubungan kepada sesama. Ya, mereka lupa. Sama seperti anak muda yang kaya. Dia pikir dia sudah lulus dengan melakukan hukum Taurat. Ternyata apa? Hati dia terpaku kepada apa? Kepada hartanya. Tidak ada dalam benak dia itu untuk memperhatikan apa? Untuk memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Di satu situasi yang lain, ya, di satu situasi yang lain Yesus menegur mengenai apa? Melalui apa? Orang Samaria yang baik hati. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita yang kita pikir bahwa kita sudah aman dengan melakukan hukum Taurat, ya, kita pikir udah selamatlah kita. Ternyata apa? Kita tidak punya kepekaan sosial terhadap sesama kita. Dan bahkan Tuhan menegur kita. Orang Samaria itu siapa sih? Orang yang dinilai kafir, yang dinilai tidak layak. Artinya apa? Bisa saja secara doktrin kelihatannya kita lebih paling menurut kepada kitab suci. Tapi dalam praktek kemanusiaan, jangan sampai kita lebih kejam.
ya daripada orang yang menurut kita tidak mengenal Tuhan. Ini satu pelajaran bagi kita. Ya, inilah hal-hal yang perlu kita isi, ya, kita isi di dalam apa? Di dalam pertentangan kosmis saat ini. Jangan sampai kita sibuk, ya, kita sibuk dengan memperhatikan tanda-tanda nubuatan, memperhatikan waktu-waktu kapan penggenapan nubuatan, tapi kita lupa bagaimana apa? Bagaimana caranya mengasihi orang lain. Jangan sampai kita berusaha berpikir bagaimana caranya mengasihi Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya mengasihi sesama. Karena dikatakan apa? Kalau kita tidak tahu cara mengasihi sesama, tidak mungkin kita tahu cara mengasihi Allah. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Todi. Dan kita akan melanjutkan bagian kita ke hari Senin dengan judul Dua Dosa Yang Terbesar. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Pelajaran ini menarik sekali ya. Ada tentang kasih dan keadilan. Merupakan dua, dua perintah terbesar. Nah sekarang apa sih dua dosa yang terbesar ya? Tentunya dan tidak bukan adalah dua dosa yang besar itu lawan dari dua perintah yang besar tadi ya. Kalau dua perintah besar yaitu mengasihi kepada Allah secara vertikal, kemudian mengasihi kepada manusia secara horizontal, berarti lawan daripada itu adalah dua dua dosa yang besar. Yaitu yang pertama, dia tidak mengasihi Allah. Kemudian yang kedua, tidak mengasihi kepada sesama manusia. Nah, di dalam Mazmur 135, di situ sangat jelas sekali ya bagaimana Tuhan menyatakan akan keadilannya. Mazmur 135 ayat 13 sampai dengan yang ke-19 nih. Tapi saya akan bacakan beberapa ayat dari ayat 13. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Ayat yang ke-15. Sementara berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Ini sebagai satu ungkapan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu mereka malah justru membangun atau membuat ya patung dewa-dewa yang mereka sembah. Padahal patung ini kan tidak memiliki satu kehidupan. Namun mereka sangat percaya sekali dengan dewa-dewa yang diciptakan oleh mereka ya, bahkan dari batu, kemudian mungkin dari kayu dan lain sebagainya. Banyak bangsa-bangsa itu percaya kepada dewa buatan dari mereka. Sementara patung atau dewa ini tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa bernafas. Bagaimana mungkin orang bisa mengharapkan sesuatu dari sebuah benda mati? Itu adalah ilustrasi daripada Tuhan. Tuhan memberikan satu perintah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan ya kasihlah kepada sesama manusia. Namun apa yang dilakukan oleh manusia adalah terbalik. Mereka malah justru mengalihkan tidak mengasihi Tuhan, yaitu dengan membuat, menciptakan, menghormati dewa patung yang terbuat dari benda-benda mati seperti kayu. Dan bahkan mereka juga tidak mengasihi sesama manusia. Jadi kalau kita lihat bahwa mereka yang sudah melakukan banyak banyak hal, yaitu dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah tidak mengasihi Tuhan dengan menciptakan patung dalam bentuk batu atau kayu. Mereka juga memperlakukan hal-hal yang buruk kepada sesama manusia ya. Mereka tidak mengasihi sesamanya. Dan itu adalah dosa besar yang kedua. Nah, seperti halnya Yesus katakan bahwa aku mengasihi Allah dan barang siapa ya, ini ada satu ungkapan daripada Yesus, barang siapa yang mengaku mengasihi Allah, namun ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin juga mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya. Artinya bahwa itu sebetulnya omong kosong. Kalau seseorang yang mengaku bahwa dia mengasihi Tuhan Allah, namun pada kenyataannya
Dia itu malah justru membenci saudaranya. Pengakuan dia pertama bahwa dia mengasihi Allah itu adalah hal yang sangat mustahil. Sesuatu yang ya sekedar omong kosong belaka ya. Nggak mungkin juga ya seseorang yang tidak mengasihi sesama manusia tapi mengaku dirinya mengasihi Allah. Nggak mungkin. Tetapi apabila dia memang betul-betul mengasihi Allah, maka tentunya dia juga mengasihi sesama manusia. Demikian, Mbak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan penyanyi kita ke hari Selasa dengan judul Allah menyukai keadilan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita tahu bentuk kasih Allah, ya, konsekuensi dari kasih Allah yaitu Allah itu harus adil. Sehingga kita juga harus mempraktekkan keadilan itu, ya. Allah prihatin dengan praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Bahkan kita melihat bagaimana kalau kita baca di Alkitab, baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, ya, Allah itu konsisten, ya, selalu menunjukkan apa, belas kasihan kepada kaum atau kepada orang-orang yang tertindas. Nah, sekarang kita coba melihat apa harapan Tuhan kepada kita. Mari kita coba baca di Mazmur 82. Ya, Mazmur 82 ini dari Mazmur Asaf, ya. Ini Asaf memang salah satu pemazmur yang selalu banyak menyoroti apa, mengenai kehidupan umat Tuhan kepada sesamanya. Ya, ini dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ya, Allah dalam artian dewa-dewa, ya, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ya, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskan mereka dari tangan orang fasik. Ya, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Lalu ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, Allah kecil ya, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Pemirsa The Safe Ministry, ini benar-benar satu teguran bagi kita. Ya, bagi kita yang katakan mungkin kita kenal kebenaran, kita tahu siapa Allah kita. Tapi ternyata ya satu waktu kita akan dihakimi. Ya, kenapa? Tuhan melihat kehidupan keagamaan kita ini hanya menuju kepada atas. Ya, hanya kepada Allah. Tapi apa dikatakan? Tiba-tiba ditanya, kamu berapa lama lagi? Kamu jadi hakim yang lalim, memihak kepada orang fasik. Ya, sekarang diperintahkan apa? Kasihlah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada orang yatim. Bela hak orang-orang yang sengsara dan yang kekurangan. Artinya apa? Jangan sibuk kita hanya ada ibadah, ibadah, ibadah. Jangan sibuk kita hanya belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tapi kita lupa bahwa ada hak-hak orang lemah, ada hak-hak orang miskin yang kita tidak kita perhatikan. Jangan kita sibuk, kita pikir dengan memberikan sepersepuluh dengan eh, disiplin, tapi kita tidak memperhatikan hak-hak orang-orang yatim piatu, janda-janda, orang lanjut usia yang sudah punya eh, tidak punya lagi kemampuan untuk membiayai hidupnya. Ya, kita tidak perhatikan itu. Ya, dan apa nanti dibilang? Kamu nanti akan apa? Akan tewas. Ya, engkau akan apa? Engkau akan dihakimi. Pemirsa The Safe Ministry, ya, mari kita, ya, jangan lupa bahwa kita sebagai umat Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan, jangan kita sibuk hanya dengan ibadah, liturgi ibadah, sibuk dengan melihat apakah saya sudah sesuai hukum Taurat atau tidak.
Ya, tapi kita lupa menegakkan keadilan kepada apa? Kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang yang lemah. Dan jangan sampai kita ternyata yang menindas orang-orang lemah itu. Ya, jangan sampai katakan kita punya usaha, kita punya bisnis. Jangan sampai kita yang menahan upah buruh kita. Ya, jangan sampai kita mengurangi upah buruh kita. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita di gereja membuat program yang hebat-hebat, program rekreasi yang luar biasa, program retreat yang luar biasa. Tapi ada anggota jemaat kita yang makan pun dia tidak bisa. Dia tidak bisa ikut retreat, ya, karena tidak bisa berkontribusi. Kita harus paksa bahwa dia harus memberi sumbangan sebesar orang yang lain. Sehingga akhirnya apa? Hanya beberapa keluarga yang bisa berangkat hanya karena masalah uang. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan sampai kita bikin perayaan hebat, syukuran ulang tahun gereja, syukuran macam-macam. Ya, tapi apa? Tapi ada anggota kita tidak terperhatikan. Jangan sampai ada ibadah, setiap ibadah makannya luar biasa. Tapi dari hari Minggu sampai hari Jumat, kita tahu ada anggota jemaat kita yang berkekurangan, tapi kita tidak punya perhatian ke situ. Dan gak usah jauh-jauh. Jangan sampai kita hebat-hebat menyumbang ke gereja besar-besar, sumbangan ke gereja. Tapi keponakan sendiri, saudara kandung sendiri, ada yang apa? Ada yang tidak terperhatikan. Pemirsa The Safe Ministry, ini keadilan-keadilan yang Tuhan tuntut dari kita dalam praktek keagamaan kita. Ya, tidak usah kita jadi lawyer untuk menegakkan keadilan. Tidak perlu sampai ke situ. Tapi ketika kita berkontribusi, membantu meringankan ya beban sesama kita, itulah cara bagaimana kita menegakkan keadilan. Itulah agama yang perlu kita praktekkan. Jangan sampai agama kita seperti orang Farisi. Hidup sehari-hari di bait suci. Sama kayak kita. Sepanjang sabat kita ada di gereja. Tapi agama kita tidak menyentuh ya kepada kehidupan sesama kita. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Teguh. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu. Dipanggil untuk menegakkan keadilan. Nah, apa yang maksud dengan ini? Silakan Pak Fajar jelaskan. Baik, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih kepada panel saudara Elvin yang sudah menjabarkan tentang makna dari keadilan ini dan aplikasi dalam kehidupan kita. Jadi memang siapa yang dipanggil ya untuk menegakkan keadilan ini kalau bukan kita? Siapa yang akan dipanggil? Itu kita semuanya ya untuk menunjukkan keadilan, kesetaraan, memiliki satu kemanusiaan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya itu adalah Nabi Yesaya dan Yeremia. Dan mereka dua nabi ini memang dipanggil ya, dipanggil untuk menyampaikan mengenai ketidakadilan yang terjadi di bangsa Israel pada zaman itu. Demikian juga dengan Nabi Yesaya. Mereka berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang menurut Nabi Yesaya dapat dari Tuhan untuk menyatakan keadilan dan memperjuangkan orang-orang yang lemah ya. Mari kita coba baca dalam Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi ini sebetulnya juga tugas bagi kita ya. Bukan hanya seorang Nabi Yesaya saja ya, tapi bagi kita untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Bila mana kita tahu ada orang yang lemah, kita itu bukan hanya empati, simpati aja ya, tapi juga juga turut mengambil bagian dalam memperjuangkan perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang yang sangat lemah. Kemudian yang kedua adalah Yeremia. Yeremia ini juga menyampaikan pekabaran dari Allah. Dia mengatakan bahwa celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan yang anjungannya berdasarkan kelaliman. Artinya bahwa mungkin ada penguasa yang sangat otoriter, dia tidak melihat rakyatnya, dia menderita, dia tetap diperas ya, diperas sampai betul-betul tidak memiliki daya sama sekali ya.
Dan ini dibela oleh Yeremia. Dan contoh yang ketiga itu adalah ketika Yesus berkata, mari kita coba baca dalam Matius 23 ayat 23 ya. Ini sangat menohok bagi kita semuanya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jinten kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ada hal yang terpenting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan kepada Tuhan ya. Belas kasihan kepada siapa? Belas kasihan kepada sesama manusia. Dan banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu yang dia menjalankan liturgi di Ka'bah, tetapi dia lupa akan apa yang mereka lakukan, mengasihi kepada sesama manusia. Malah justru itu diabaikan. Jadi betul-betul ini satu satu amaran yang sangat sangat keras ya. Dan Yesus menyebut bahwa mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Ya artinya mereka mengaku bahwa mereka mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di dalam gereja, tetapi tindakannya itu justru sebaliknya, tidak mengedepankan akan belas kasihan, kemudian tidak mengedepankan akan kesetiaan serta keadilan. Di mana keadilan mereka? Mereka mengaku bahwa mereka adalah penyembah Allah yang nomor satu, selalu berada di rumah Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia lupa mereka memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan. Itulah yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Siapa yang akan dipanggil untuk menegakkan keadilan kalau bukan kita semuanya? Setelah kita tahu begini, kita mesti harus turut serta mengambil bagian membela hak-hak orang-orang yang lemah, memberikan kesetiaan dan belas kasihan kepada orang lain. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul yang cukup menarik, siapakah sesamaku? Dan kami minta penjelasan dari Pak Fajar tentang hal itu. Nah, ini sebetulnya lanjutan Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Siapakah maksud dari sesamaku ini? Siapakah arti dari sesamaku ini? Sebetulnya Yesus juga memberikan satu perumpamaan ya tentang orang Samaria yang murah hati, dan kita tahu ceritanya bahwa ada seseorang yang habis dirampok, kemudian dia mengalami luka yang sangat parah, tidak ada orang yang menolong. Kemudian ada seorang Lewi, kemudian ada seorang ahli Taurat itu yang melintas namun tidak tidak melakukan apa-apa. Tapi justru ada orang Samaria yang lewat, kemudian dia menyaksikan peristiwa ini, kemudian dia membantu orang Samaria yang murah hati, kemudian dia bawa ke penginapan dan dia bayar semuanya. Dia titipkan beberapa uang kepada penginapannya itu untuk memelihara orang yang baru saja kena rampok. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan sesama manusia itu adalah orang-orang yang memang patut kita harus kita bela. Dia tunjukkan belas kasihan yang luar biasa yang patut harus diterima oleh orang-orang yang memang seharusnya untuk menerima akan pelayanan itu. Nah, siapakah sesamaku? Kita tahu bahwa kita melihat bahwa orang-orang Samaria yang murah hati itulah menjadi satu contoh bagi kita. Yesus datang membawa sebuah keadilan dan dia adalah kegenapan dari keadilan itu. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu menunjukkan satu pengorbanan yang luar biasa dan semua keadilan itu akan ditegakkan. Bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya dan iman itu akan memperoleh satu kehidupan, jaminan kepastian kehidupan kekal di atas dunia. Keadilan yang kedua adalah bagi mereka yang tidak percaya, kemudian dia tidak berbalik dari kejahatannya, maka konsekuensinya, dampaknya adalah mereka akan memperoleh satu penghukuman. Begitu juga dengan setan beserta dengan tiga malaikatnya, mereka akan mengalami penghakiman dan penghukuman. Nah, untuk membuktikan ini, Tuhan juga akan memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan bagi umat-umatnya yang sudah diselamatkan untuk membuktikan bahwa keadilan keadilan daripada Tuhan itu betul-betul ditegakkan. Ketika mereka hidup 1000 tahun di kerajaan surga, kemudian dia menyaksikan peristiwa-peristiwa maupun kehidupan-kehidupan orang yang berada di dalam kerajaan surga maupun mereka yang tidak diselamatkan. Dan kita akan melihat bahwa keadilan daripada Tuhan itu memang benar adanya. Dan Allah itu memang betul-betul kasih.
memiliki keadilan yang luar biasa. Tuhan tentunya adalah sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang teraniaya, terinjak, sebagai tempat perlindungan bagi kesaksesan. Kepada siapa kita harus percaya selain daripada Tuhan yang memiliki keadilan tersebut? Tuhan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang dianiaya, diperas, kemudian orang yang mengalami satu penderitaan. Tuhan memberikan penjagaan kepada orang-orang asing, yatim piatu, kemudian kepada janda dan. Nah, tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, kalau kita tahu bahwa sesama manusia itu adalah orang-orang yang lemah, atas kemanusiaan kita, tentunya kita akan membantu mereka. Itu sebagai wujud rasa kasih sayang. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku, itu sudah kamu lakukan untuk saya juga. Yesus sudah mengatakan seperti itu juga ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang paling lemah, kita membela mereka yang paling lemah, itu sama halnya juga melayani sebagai wujud kasih sayang kita sebagai umat manusia kepada Allah Bapa kita sendiri. Bila mana kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah Bapa sebagai hukum yang paling terutama, mengasihi mengasihi kepada Allah Bapa kita, kita juga mengasihi kepada sesama manusia. Khususnya bagi mereka-mereka saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Demikian Pak Simon dan pemirsa Safe Ministry. Terima kasih Pak Peter. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini, dan saya minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, jika agama kita mengajarkan kita hanya fokus kepada pelajaran-pelajaran doktrin, pelajaran-pelajaran liturgi ibadah, dan mengabaikan kebutuhan manusia, itu adalah agama yang palsu. Ya, karena agama Kristus mengajarkan kepada kita mempraktekkan kasih kepada sesama. Siapakah sesama kita? Apakah sesama kita itu hanya yang satu iman dengan kita? Sesama kita adalah semua sesama manusia yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk berinteraksi dengan mereka. Dan kita harus perhatikan kebutuhan mereka. Allah tidak senang. Ya, Allah tidak senang, dan Allah juga tidak bahagia ketika kita hanya mengedepankan liturgi ibadah, tapi kita kejam kepada sesama dan kita tidak punya kepekaan. Perumpamaan Samaria yang baik hati adalah teguran yang paling keras bagi kita terhadap kita yang selalu fokus hanya kepada mementingkan ibadah, tapi kita lupa kepada praktek mengasihi kepada sesama. Allah itu Allah yang suka keadilan dan belas kasihan. Sebagai bukti keadilan dan bahwa Allah berbelas kasihan, Allah juga mau kita membuktikan itu kepada sesama kita. Ya, jangan kita hanya belajar bagaimana cara mengasihi Allah, tapi kita lupa bagaimana cara mengasihi kepada sesama. Dan itulah yang terpenting dari hukum. Ya, karena tidak mungkin bagi kita mengaku kita mengasihi Allah sementara kita masih membenci sesama kita. Tidak mungkin kita mempraktekkan kasih kepada Allah sementara kita sendiri tidak punya kepekaan memperhatikan praktek ketidakadilan dan ketidaksejahteraan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Dan jangan sampai nanti terjadi apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, bahwa kita berseru-seru memanggil Allah, ternyata satu waktu Allah tidak mengakui kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah datang kepada orang-orang yang telanjang. Kita tidak pernah beri pakaian. Kita tidak pernah memberi makanan kepada orang-orang yang berkekurangan makanan. Kita tidak pernah memberi tumpangan kepada orang yang tidak punya tempat tinggal. Tapi kita rapi, ya, selalu pergi ke rumah ibadah, menyanyikan lagu-lagu pujian, mau menyelidiki pelajaran-pelajaran kitab suci. Tapi kita buta menutup mata terhadap orang-orang di sekitar kita. Lalu jangan sampai Allah katakan, aku tidak mengenal engkau. Sungguh sangat miris. Jangan sampai kita dengan jumawanya kita mengaku kitalah umat pilihan, kitalah agama yang mempraktekkan yang sesuai dengan kebenaran di kitab suci. Tapi Tuhan melihat kamu hanya fokus mau melihat saya, tapi kamu lupa bahwa orang-orang yang di sekitarmu itu adalah apa? Allah yang kelihatan, yang perlu kita perhatikan juga. Kita lihat bagaimana Yesus di dalam memberikan penyembuhan, keselamatan kepada sesama, Allah selalu dikatakan apa? Digerakkan oleh belas kasihan. Ya, bagi kita yang beragama ini,
biarlah kita juga jangan lupa melakukan sesuatu yang digerakkan oleh belas kasihan. Karena itulah praktek keagamaan yang Yesus praktekkan kepada kita. Di dalam perang kosmis ini, di dalam perang kosmis ini jangan terlena kita kepada pertentangan besar kapan waktunya. Tapi kita lupa bagaimana mengisi cara hidup beragama yang benar. Demikianlah kiranya menjadi renungan bagi kita, pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Mari kita praktekkan keagamaan kita melalui kepekaan kita terhadap kebutuhan kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Elvin dan Pak Fajar, yang telah menjelaskan pelajaran kita pada minggu ini, bagaimana kita harus mengasihi sama kita manusia. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Tobin untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kasih dan penuh keadilan, Engkau tampar dan Engkau tegur kami melalui pelajaran ini, Tuhan. Bila mana kami selama ini, pikiran kami hanya tertuju kepada menyelidiki kitab suci, sibuk ibadah di gereja atau di rumah. Tapi bisa saja kami lupa kepada orang-orang terdekat kami. Keluarga terdekat kami mungkin ada yang masih membutuhkan pertolongan kami. Tetangga kami Tuhan, sesama kami di anggota gereja, dan bahkan sesama kami yang lain yang mungkin juga kami tidak kenal. Bisa saja kami lupa mempraktekkan agama kasih dan belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Mohon ampun Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak mempraktikkan agama palsu yang hanya mengajarkan kepada hal-hal yang berbau nubuatan saja, pelajaran Alkitab saja, tapi kami lupa mempraktikkan kepada sesama. Ya Tuhan Bapa di surga, biarlah kami dikenal sebagai umat-umat yang berbelas kasihan juga kepada sesama, yang melakukan keadilan, yang tidak bertindak lalim kepada sesama. Terima kasih Tuhan teguran-Mu. Engkau menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh Engkau dapati ketika Engkau datang nanti. Kami tidak mau Tuhan Engkau mengatakan aku tidak mengenal Engkau, tapi kami rindu Tuhan mengenal kami. Oleh karena kami memberikan tumpangan kepada orang yang tidak punya rumah, memberikan pakaian kepada yang telanjang, dan membagikan makanan kami kepada orang yang kekurangan. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun pelanggaran kami, akan pelanggaran kami dari dosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh membuka pikiran kita bagaimana kita mengasihi sama kita dengan kesadaran kita setelah kita mempelajari pelajaran pada minggu ini. Sebelumnya kami minta pemirsa untuk berlangganan channel kami dan menyukai video ini, dan juga mengkomen dan juga membagikannya agar orang lain boleh dapat berkat. Kita akan bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.